Istanbul, ibu kota khilafah yang menjadi gravitasi politik Amirul Mukminin dari Bani Utsmaniyah, tempat yang menjadi sumber harapan akan riayah dan inayah para sultan dan muslimin Nusantara, tentu setelah Allah dan Rasul-Nya. Setelah melewati era reformasi kebarat-baratan yang diinisiasi Khalifah Abdul Majid pertama, dibaiatlah seorang khalifah baru pada tahun 1876. Dia adalah Khalifah Abdul Hamid kedua, seorang khalifah Utsmaniyah yang berusaha membangkitkan kembali izah Islam wal muslimin. Khalifah Abdul Hamid kedua mengakhiri reformasi kebarat-baratan yang dijalankan khalifah-khalifah sebelumnya. Ia menyadari agar kaum muslim bisa bangkit kembali dari keterpecahan dan penjajahan Eropa, mereka harus bersatu di bawah satu komando, merangkul umat Islam dari berbagai bangsa, warna, dan bahasa dalam satu naungan daulah khilafah. Tak ayal, kebijakan tersebut membuat negara-negara Eropa yang menjajah wilayah berpenduduk Islam merinding ketakutan, termasuk di antaranya penjajah Belanda. Dampak dari politik ini itu bagaimana Utsmani memberikan perhatian yang lebih terhadap kondisi kaum muslimin di wilayah Nusantara atau yang di masa itu adalah Hindia Belanda. Dan yang dilakukan oleh Utsmani waktu itu adalah dengan mendirikan konsulat ya, di Batavia dan di Singapura. Memang pendirian konsulat ini sebenarnya suatu hal yang biasa untuk hukum internasional pada masa itu, karena negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda itu juga mendirikan konsulat di wilayah Utsmani dan di Jazirah Arab. Namun di mata penjajah Inggris dan juga Belanda waktu itu, pendirian konsulat Utsmani di Batavia dan di Singapura ini seperti buah si malakama ya. Karena di satu sisi secara hukum internasional ini sah, tapi Belanda dan Inggris pasti tahu bahwa pendirian konsulat Utsmani di Batavia dan di Singapura ini itu menjadi tanda bahwa Utsmani menaruh perhatian besar terhadap kondisi kaum muslimin di wilayah Nusantara dan Hindia Belanda yang dalam waktu itu dalam kondisi dijajah oleh Inggris dan Belanda. Dan inilah kemudian pemerintah kolonial waktu itu sangat mencurigai konsulat Utsmani sebagai tempat-tempat yang memprovokasi kaum muslimin atau rakyat bumi putra untuk melawan penjajah Belanda waktu itu. Semenjak tahun 1882, Khalifah Abdul Hamid II menempatkan 10 orang konsul di kota yang menjadi jantung pemerintahan Hindia Belanda, Batavia. Konsul kehormatan Utsmaniyah yang pertama kali ditugaskan Khalifah Abdul Hamid II ke Batavia adalah Sayyid Abdul Aziz Al-Baghdadi, seorang Arab kelahiran Baghdad yang sudah lama tinggal di Batavia dan terkenal dermawan bagi muslimin di sana. Sayyid Abdul Aziz segera menjadi harapan bagi rakyat Nusantara, khususnya di Batavia yang sudah lama tertekan dengan penindasan kolonial Belanda. Ia menjadikan rumahnya di Tanah Abang sebagai kantor konsulat khilafah. Hari ini, kantor tersebut beralih fungsi menjadi museum tekstil. Konsul Abdul Hamid II di Batavia berikutnya adalah Ali Ghalib Bey, seorang pejabat Utsmaniyah yang dulunya bertugas di Kementerian Luar Negeri Khilafah Utsmaniyah bidang penerjemahan. Sebagaimana konsul Utsmaniyah sebelumnya, Ali Ghalib Bey dianggap sebagai wakil khilafah di Nusantara. Ali Ghalib Bey itu kerap diminta oleh penduduk Batavia untuk ngisi khutbah Jumat di masjid-masjid mereka. Nah, Ghalib Bey cerita kalau dia tuh sering ngisi khutbah di Masjid An-Nawir ya di Pekojan, terus Masjid Habib Lor Batang, Masjid Al-Mubarak di Kerukut tuh dekat Glodok. Dalam khutbahnya, Ali Ghalib Bey itu senantiasa mendoakan nama sang Amirul Mukminin, Khalifah Abdul Hamid II. Terus dia cerita kalau para jamaah, para penduduk Batavia yang menjadi jamaah Jumatnya itu selalu meledak tangisannya ketika mereka itu mendengar nama Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah mereka. Ali Ghalib Bey sangat peduli terhadap urusan kaum muslimin di Nusantara. Selain berkhutbah,
Dakwahnya yang lain ialah mendistribusikan Al-Quran cetakan Matba'i Osmaniye di kalangan rakyat Nusantara. Ketika Gunung Krakatau meletus di Selat Sunda pada tahun 1883, ribuan rakyat menjadi korban terutama di Lampung dan Banten. Ali Galib Bey yang saat itu sedang bertugas di Batavia langsung bergegas pergi ke wilayah yang dulunya bekas Kesultanan Banten itu untuk menolong korban tsunami akibat letusan Krakatau. Galib Bey berusaha meyakinkan masyarakat Banten bahwa Khilafah Utsmaniyah akan selalu bersama mereka. Kepedulian dari Konsul Khalifah Abdul Hamid II ini begitu membekas di hati rakyat Banten. Misalnya dari Purwakarta tempat saya tinggal itu ada Syekh Ahmad Bakri bin Seda As-Samfuri Al-Bantani atau dikenal dengan Mama Sempur. Jadi beliau menyebutkan dalam banyak tukilan kitabnya bahwa kakek beliau itu adalah Qadi Kesultanan Banten. Jadi Mama Sempur itu di kitab Al-Idah Al-Karatoniyah itu menyebutkan di antara ulama yang perlu menjadi rujukan itu adalah Syekh Yusuf An-Nabhani dan Sayyid Ahmad Ibn Zain bin Dahlan. Nah, kita tahu betul bahwa Syekh Yusuf An-Nabhani itu adalah pembela kuat Khilafah Utsmaniyah. Misalnya beliau pernah nulis kitab Al-Ahadits Al-Arba'in bi wujubi ta'ati Amirul Mukminin. Itu sekitar 40-an hadis tentang kewajiban taat kepada Amirul Mukminin. Dan beliau sebutkan di akhir Amirul Mukminin maksud adalah Sultan Abdul Hamid II. Gitu. Dan ini sebenarnya persis seperti yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ya dalam kitab beliau ya Tarikh Dual Islamiyah itu ketika menjelaskan Sultanul Asr ya, jadi siapa sih pemimpin saat ini ya beliau juga sama Sultan Abdul Hamid II dan sama persis dengan Syekh Yusuf Nabhani tentang dukungannya gitu mesti untuk mendukung Sultan Abdul Hamid II gitu. Hadirnya konsul-konsul khilafah di Batavia menjadi harapan baru bagi sultan-sultan Nusantara yang masih teguh melancarkan jihad fisabilillah melawan kafir penjajah. Sultan Muhammad Daud Syah, Sultan Aceh yang hidup di medan gerilya, berikhtiar mengirim suratnya ke Khalifah Abdul Hamid II via konsulnya di Batavia di tahun 1897, Mehmet Kamil Bey, seorang konsul Utsmani yang begitu membara dengan ghirah Islam. Jadi Sultan Daud Syah itu ngirim utusan yang mengantarkan suratnya ke Mehmet Kamil Bey di Batavia pada bulan Juni 1897. Lah ternyata utusan ini nyasar, salah naik kapal dan malah pergi ke Madura, ke Maluku, ke Kalimantan, dan akhirnya baru nyampe Batavia itu bulan Desember. Jadi sekitar ada 6 bulan lah itu dia di laut. Nah, akhirnya dia nyampe habis nyasar ya, nyampe di kantor konsul Khilafah Utsmani di Batavia itu jam 3 pagi dan tentu dia frustasi lah. Dia frustasi dan dia gedor-gedor itu pintu ya. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, dia teriak-teriak tuh. Wahai Allah yang memenuhi segala kebutuhan. Nah, setelah dia agak panik begitu, dibukalah itu pintu sama Mehmet Kamil Bey dan akhirnya Mehmet Kamil Bey ini konsul Abdul Hamid itu membaca surat daripada Sultan Daud Syah. Hamba, satu raja Islam min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dhaif dan lagi wazir hamba yang dhaif dan segala orang rakyat hamba Islam yang ada mereka itu di dalam negeri Aceh Darussalam yang telah dianiaya oleh kafir mal'un aduwullah bangsa Belanda. Sultan Daud Syah menyebutkan tentang sejarah relasi antara Kesultanan Aceh dengan Khilafah Utsmaniyah yang terjadi pada masa Khalifah Selim II. Dan itu memang tercatat dalam sesuatu yang dikatakan oleh kakeknya Sultan Daud Syah yaitu Sultan Mansur Syah sebagai apa? Dafatirus Sultaniyah, sebagai arsip Kesultanan Aceh. Ada kemungkinan arsip-arsip itu terbakar dalam Istana Aceh. Tapi ada satu informasi juga dalam masa penyerangan Belanda ke Aceh itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Marhaban, Mufti Aceh waktu itu, dan beliau kemudian mengirimkan surat kepada Van Swieten untuk meminta penyelesaian dan pertanggungjawaban tersebut. Beliau menyebutkan di situ bahwa kekecewaan beliau akibat rumah beliau yang terbakar itu karena sebagian besar arsip kesultanan itu tersimpan di rumah beliau. Dan rumah itu terbakar di Penayung.
Kemudian Sultan Syuutin kemudian membalas surat itu bahwa tidak sengaja, beliau bilang, dan beliau mengganti rumah baru untuk Syekh Marhaban. Di rumah aslinya terbakar, rumah Aceh itu terbakar. Arsip itu ya sekalian lah mati habis. Sang Konsul Abdul Hamid di Batavia, Mehmed Kamil Bey, sangat bersemangat untuk membantu Sultan Aceh dalam perjuangannya melawan kafir Belanda. Kamil Bey segera mengirim surat balasan kepada Sultan Dawud Shah. Namun sayang sekali, surat itu berhasil dirampas oleh penasihat Belanda yang pura-pura masuk Islam, Snoek Hurgronje. Snoek Hurgronje membocorkan surat Mehmed Kamil Bey untuk Sultan Dawud Shah kepada Gubernur Jenderal Van der Wijk pada 13 Maret 1898. Karena sabotase Snoek Hurgronje inilah Sultan Dawud Shah di Aceh tidak pernah mendapat jawaban dari Khalifah Abdul Hamid kedua. Perang Aceh terus berkepanjangan sampai akhirnya Sultan Dawud Shah dipaksa menyerah pada 20 Januari 1903 dengan cara yang keji oleh Belanda. Beliau dibuang ke Ambon, lalu ke Batavia. Dengan dibuangnya Sultan Muhammad Dawud Shah, berakhirlah riwayat Kesultanan Aceh yang masyhur dengan kesetiaannya kepada syariat dan baiatnya kepada Khilafah Utsmaniyah. Sultan Dawud Shah tetap memegang teguh prinsip leluhurnya untuk selalu memihak kepada Allah, Rasul-Nya, dan Khalifah kaum muslimin, sebuah prinsip yang terus ia bawa sampai ke liang kuburnya di Rawamangun, Batavia, rahimahullah, Sultan Muhammad Dawud Shah. Di Jambi, Sultan Toha Saifuddin masih tegar dalam melawan kafir Belanda dan ia tak pernah berhenti mengharapkan pertolongan dari Khilafah Utsmaniyah. Pada awal tahun 1904, Sultan Toha kembali mengirim utusan ke Istanbul, Kemas Haji Abdul Karim, untuk meminta bantuan Khalifah Abdul Hamid kedua. Tanpa diduga, ketika utusannya sedang dalam perjalanan ke Istanbul pada April 1904, pasukan Belanda berhasil menyergap Sultan Toha dan membunuhnya di pedalaman Jambi. Sultan Toha yang syahid di usia 88 tahun dibawa ke Muara Tebu setelah menjalankan jihad fisabilillah selama setengah abad. Sementara itu, di Istanbul, utusan almarhum Sultan Toha, Kemas Haji Abdul Karim, berhasil menyampaikan suratnya ke hadapan Khalifah Abdul Hamid kedua. Kemas Haji Abdul Karim itu bilang kepada Khalifah Abdul Hamid kedua bahwa sebelum wafatnya, Sultan Toha dari Jambi ini senantiasa menyampaikan kepada rakyatnya, kita semua berada di bawah naungannya Khalifah kita, Sang Amirul Mukminin. Insya Allah, kita semua itu akan mendapat kabar bagus dari paduka kita yang mulia, Sang Khalifah Amirul Mukminin. Tentu saja, Sultan Abdul Hamid itu sangat tersentuh ya ketika mendengar betapa Sultan Toha itu teguh dan husnuzon kepada Khilafah Utsmaniyah. Akhirnya Sultan Abdul Hamid kedua itu memberikan sebuah medali kepada Sultan Toha yang dititipkan kepada utusan dari Jambi ini, yaitu Kemas Haji Abdul Karim. Medali Mejidia dari Sultan Abdul Hamid kedua tidak pernah sampai ke Sultan Toha yang telah syahid sebelumnya. Medali tersebut terus dipegang oleh keturunan utusan Sultan Toha, Kemas Haji Abdul Karim yang tinggal di Johor. Kini, medali khilafah untuk Sultan Jambi itu tersimpan di Museum Siginjai Jambi berkat pencarian yang dilakukan Datuk Haji Yusuf Majid, Ketua Lembaga Adat Batanghari. Utusan Sultan Toha tadi, Pak Kemas Karim itu sampai di Malaysia, beliau dapat kabar bahwa Jambi ini sudah dikuasai Belanda. Itu sebab tidak sampai ke Jambi itu. Jadi ya bagaimanalah ya. Akhirnya ya menetaplah beliau itu di Johor Baru itu. Jadi bintang ini dibawa beliau itu gitu.
Jadi waktu kami datang ke tempat orang yang menyimpan bintang Turki itu, itu nangis ya. Itulah yang bilang tadi, dengan air mata mereka melepasnya. Inilah kubur Sultan Jambi yang mulia, Sultan Syuhada yang mengharap keterikatan mutlak dengan Khilafah Utsmaniyah, Sultan Thaha Saifuddin rahimahullah. Satu persatu penguasa di Jazirah Sumatera berhasil ditundukkan penjajah kafir Belanda. Gubernur Jenderal yang berkuasa dari tahun 1904, Van Hoots, dengan kejam berupaya menundukkan setiap penguasa Nusantara demi membentuk kesatuan Hindia Belanda yang taat kepada Ratu Wilhelmina. Penguasa Tambusai di Rokan Hulu Riau, Sultan Zainal Abidin pada 1889 mengirim suratnya ke Khalifah Abdul Hamid II untuk meminta bantuan melawan Belanda. Mengetahui hal ini, Van Hoots pun menangkap dan membuang Sultan Zainal Abidin Tambusai ke Kediri. Begitu pula penguasa Batak di Siantar, Raja Sang Nawaluh Damanik, dilaporkan pada tahun 1905 ketika Raja Nawaluh Damanik berhasil ditangkap Belanda. Ia melarikan diri ke Singapura untuk mengirim surat kawat dari sana kepada Khalifah Abdul Hamid II. Akhirnya, Raja Batak Muslim ini kembali ditangkap dan dibuang ke Pulau Bengkalis. Sementara itu, tanah Batak yang lebih ke pedalaman, Sisingamangaraja ke-12 masih bertahan melawan Belanda. Namun dalam salah satu operasi militernya di tahun 1907, pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Hans Christoffel berhasil membunuh Sisingamangaraja. Kapten Belanda ini, Hans Christoffel, itu merampas banyak sekali barang-barang milik Sisingamangaraja, Raja Sisingamangaraja ke-12. Salah satunya adalah bendera yang konon terdapat bercak darah beliau, dan bendera ini kemudian barang-barang ini dan termasuk bendera ini disimpan oleh sang kapten di rumah istrinya di Belgia yang sekarang menjadi nama museum, ya, Museum and the Stroom di Belgia. Nah, menariknya bendera peninggalan Sisingamangaraja ini itu banyak dihiasi ayat-ayat suci Al-Quran dan kalimat tauhid la ilaha illallah, serta bentuknya itu yang menyerupai bendera Kesultanan Aceh dan Kesultanan Utsmani. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik bagi para peneliti sejarah adalah dengan bukti-bukti seperti ini, kira-kira apa agama yang dianut oleh Sisingamangaraja ke-12. Bagi sultan-sultan lain yang tak mampu melawan Belanda, mereka terpaksa mengakui Ratu Wilhelmina sebagai penguasa tertinggi mereka. Namun sejatinya, beberapa dari mereka masih tetap menyimpan kesetiaan kepada Khilafah Utsmaniyah. Seperti contoh, ialah Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat, sebuah kesultanan yang didirikan para Habib Zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 19 September 1898, di Batavia kala malam hari, salah seorang konsul khilafah di sana, Mehmed Emin Bey, dikejutkan dengan kedatangan tiba-tiba seorang Sultan Pontianak di kantornya, Sultan Syarif Muhammad bin Yusuf Al-Qadri. Secara sembunyi-sembunyi, Sultan Syarif Muhammad bin Yusuf Al-Qadri dari Pontianak menyatakan loyalitasnya kepada Khalifah Abdul Hamid II.